Tadi Profesor Dr. Insinyur Haji Winarni Monarpa MSI, yang kami hormati Kepala Babdas Jeneberan. Pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, sambutan Ketua Stip Yapi Boni. Dan hal ini Dr. Insinyur Haji Andi Bersih Deliana MP. Dengan ini disilakan. Dan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena atas izinnya lah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Go Green Campus Stip Yapi Boni yang ditandai dengan insya Allah sebentar nanti akan ada penanaman pohon secara simbolis dan seterusnya. Yang saya hormati rekan saya, sahabat saya, staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup, Profesor Winarni Monarpa, yang saya hormati Bapak Kepala Balai Daerah Aliran PPDAS Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bu Camat Panitia Datang, yang saya hormati Pak Kapolsek, yang saya hormati Pak Kepala Dandamil, rekan-rekan sekalian, dosen, sivitas akademika Stip Yapi Boni, kemudian yang saya banggakan mahasiswa kami, BEM, dan yang spesial lagi adalah rekan-rekan alumni Fakultas Pertanian Angkatan 80 Universitas Hasanuddin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk mengunjungi kampus kami dalam rangka kegiatan Go Green Campus, terutama juga Fakultas Pertanian Unhas Angkatan 80 ya, tetap semangat meskipun usia sudah alhamdulillah ya, pokoknya 15 tahun ke bawah gitu. Syukurilah kita masih dapat sampai ke Bone dengan keadaan alhamdulillah lancar. Oke, kemarin jadi follow up dari acara webinar kemarin secara nasional yang kita adakan, sebagaimana Profesor Winarni juga yang selaku salah satu narasumbernya, beliau memang menjanjikan bahwa insya Allah akan ada follow up atau janji follow up atau tindak lanjut daripada kegiatan webinar ini dalam rangka lingkungan hidup itu sendiri. Karena memang temanya alhamdulillah hari ini beliau tuh begitu bersusah payah untuk membuktikan apa yang beliau kemukakan pada kurang lebih 2 bulan lalu ya Pak Yusman. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas semua itu. Hidup sedunia yang mengusung tema ekosistem restoration ya, jadi ekosistem restoration itu adalah salah satu tema daripada lingkungan hidup sedunia. Kemudian yang diimplementasikan secara kampus, dalam hal ini Go Green Campus, yang nantinya akan ada penanaman secara simbolis, utamanya dulu di kampus ini, kemudian mungkin dilanjutkan di sekitaran camat, Panitia Riantan, dan seterusnya. Insya Allah. Jadi sekali lagi kami berterima kasih. Saya dari pimpinan Stip Yapi Boni mewakili ucapan terima kasih saya kepada khususnya dari Bapak BD PPAS di Provinsi Sulawesi, dalam hal ini Bapak Pak Tahir yang begitu kooperatif di dalam menghandle kegiatan ini, yang terus terang cuma 2 hari ngurusnya. Terima kasih betul. Cara selanjutnya sambutan Kepala BPDAS Jeneberan Sadang Sulawesi Selatan. Setelah ini kepada Bapak M. Tahir SP MSI, silakan. Kegiatan Go Green Campus bekerja sama dengan YAPI Boni antara lain melakukan kegiatan penanaman pohon sebagai salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan komitmen membangun karakter citra lingkungan hidup bagi generasi muda kita. Lingkungan hidup merupakan modal pembangunan, mengingat lingkungan hidup sebagai penyedia lokasi ruang, penyumbang dan pendapatan sumber daya alam, penyedia jasa lingkungan. Saat ini pemerintah berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup, dan perlu kami sampaikan bahwa di kehutanan sekarang ini ada beberapa hari. Ada hari kehutanan, ada hari lingkungan hidup, ada umpamanya karena kita ada hari rimbawan karena kita sudah bersatu. Jadi tadinya hanya kehutanan, sekarang sudah lingkungan hidup dan kehutanan. Dan perlu kami sampaikan bahwa pertama-tama saya sampaikan bahwa BPDAS Jeneberan Sadang ini wilayah kerjanya itu lebih luas daripada Gubernur Sulawesi Selatan.
karena kami sampai ke Mamasa, terus sampai juga ke Sulawesi Tengah. Jadi saya ada di mana-mana, tetapi tidak di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, ingat lagi, jangan wariskan anak cucu kita dengan air mata, tetapi wariskanlah anak cucu kita dengan mata air. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Ibu Prof. Dr. Insinyur Haja Winardi Monarfa MSc. Dengan ini silakan. Sudah disampaikan baik oleh sahabat saya Andi Bes dan juga adinda saya Kepala BPDSAL, bahwa pertemuan kita hari ini adalah dalam rangka untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2021. Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini adalah Ecosystem Restoration, pemulihan ekosistem. Nah, oleh karena itu, insya Allah pada tingkat nasional besok ada beberapa agenda juga yang akan dilaksanakan. Antara lain adalah webinar Ibu Menteri Lingkungan Hidup dengan seluruh pemangku kepentingan lingkungan hidup, dan akan melakukan wawancara langsung dengan beberapa milenial, anak-anak muda. Tema yang kita angkat dan beberapa kegiatan hari ini adalah sangat juga berkaitan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2000, karena kita melihat bahwa Indonesia masuk di dalam komitmen Paris Agreement, di mana kita sepakati bahwa Indonesia ikut di dalam target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang tahun 2030 itu kita harus capai. Isu lingkungan yang sangat seksi saat ini adalah mengenai perubahan iklim. Kita melihat ya bahwa begitu besar pengaruh perubahan iklim ini, sehingga terjadi misalnya ya yang mestinya musim hujan kita kemarau, yang mestinya kemarau kita hujan. Bagaimana pencairan cair ya es yang ada di benua-benua kita lihat. Nah, inilah upaya kita dalam rangka itu yang disampaikan tadi oleh Pak Tahir. Salah satunya adalah program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan itu langsung dipantau oleh Bapak yang terhormat Bapak Presiden Pak Jokowi, yaitu program rehabilitasi hutan lahan. Pertama terbesar terluas ya, Sulsel Pak Tahir berapa hektar? Berapa? 19.600 hektar. Nah, itu yang terbesar. Nah, kita bandingkan kalau Gorontalo itu hanya kurang lebih 2.500 ya. 12.000 hektar. Jadi yang pertama terbesar itu Sulsel. Karena apa? Karena luas lahan kritis di Sulawesi Selatan dari hampir semua provinsi itu Sulsel terbesar. Nah, tetapi dengan kewenangan kita ya, jadi kita mempunyai di lapangan. Kita sebenarnya hanya memberikan fasilitasi di camat, tapi program ini akan berhasil ketika para camat ya, kepala desa dan nantinya diperkuat oleh masing-masing KPH ikut mensukseskan program kita ini. Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk program rehabilitasi hutan lahan itu khususnya di dalam kawasan hutan. Nah, kewenangan untuk kehutanan sesuai Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah untuk sektor kehutanan itu adalah kewenangan wajib dari provinsi. Nah, tetapi khusus untuk urusan lingkungan hidup itu adalah wajib. Nah, oleh karena itu mengapa sektor kehutanan kota ini, ada teman saya juga mantan kepala dinas pertanian Kabupaten Goa, Ibu Lela ya, berdiri. Dulu Bu Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah beralih, sudah ditarik ke provinsi. Kita perkuat dengan KPH. Nah, demikian juga ada juga teman saya ini Ibu Insinyur Irwani. Nah, silahkan berdiri. Ini juga sahabat kami ya. Beliau juga saat masih aktif ya, itu di Ditjen Penegakan Hukum dan Lingkungan ya. Nah, inilah yang kita coba lakukan, sehingga kami juga memberikan apresiasi
Pak Koramil langsung hadir ya, dari Polsek hadir langsung dan didukung oleh seluruh mahasiswa-mahasiswa. Kami mohon program-program khususnya rehabilitasi hutan lahan ya, untuk tanaman produktif dan lain-lain itu semua kita sukseskan. Urgensinya adalah ini adalah juga strategis. Kami memberikan apresiasi kepada Ibu Dr. Insinyur Andi Dahliana ya, beserta Bapak ya. Karena beliau ini pas hari bakti Rimbawan, Pak Tahir, dia undang saya untuk sebagai narasumber acara webinar dan dilakukan oleh yayasan. Dan salah satu rekomendasi yang saya sampaikan adalah peran perguruan tinggi ini sangat penting. Karena perannya sebagai pendidikan, dharma perguruan tinggi ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Saya ajak bahwa kita punya program rehabilitasi hutan lahan, punya program ya banyak sekali, perhutanan sosial. Nah, mari kita ambil bagian. Dan Ibu Menteri sangat memang berharap bahwa program-program kita seperti ini yang pro-rakyat itu digaungkan dari perguruan tinggi. Karena data BPS menunjukkan, Badan Pusat Statistik menunjukkan, maaf ini saya sampaikan, tahun 2030 kita itu akan mendapatkan yang disebut dengan generasi emas. Jadi usia yang berumur 16 sampai dengan 64 tahun itu kurang lebih 64%. Nah, inilah yang masa keemasan nanti kita ya. Mungkin kita ya, mudah-mudahan kita panjang umur. Karena yang ada sekarang ini Pak Koramil, sahabat-sahabat saya ini ya rata-rata sudah ada yang berusia maksimal 61 tahun ya. Makanya sudah banyak yang purna tugas ya. Nah, ini komandan kita ya, Moples ini sudah 40 tahun umur sekarang. Ya, jadi kita kurang lebih 41 tahun ini baru bertemu ini Pak Tahir. Ini kami dulu angkatan 80 Bu Camat ya, di Fakultas Pertanian. Nah, ini teman-teman saya ini tolong berdiri yang hadir ya, berdiri semua. Ini saya perkenalkan ya. Ini yang tadi kan dikenal. Yang kiri sana ini Pak Koramil, ini ya. Yang di samping Bapak itu namanya Oma Chan. Ya, jadi Oma Cantik, dia ketua kita ya, alumni Pertanian 80, tapi namanya Yafa. Dulu ini bintangnya kita ini. Jadi dia pragawatinya dulu nih, Fakultas Pertanian ini. Jadi malu. Bisa sebentar ditampilkan ya. Nah, kemudian di belakang itu Hastini ya. Nah, ini juga beliau juga sebelumnya aktif di Dinas Pertanian ya, Sulsel. Kemudian di belakang tadi Ibu Lela Hamrat, beliau baru saja tahun lalu ya, purna sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa. Kemudian ya Dahlia ya, Terakhir di pariwisata ya. sekarang di pariwisata ya. Kemudian Pak Irwani sudah. Nah, Hasni ya. Ya, Hasni dari Insya Allah sebentar memfasilitasi kita. Terima kasih teman-teman dari TVRI Makassar. Ternyata beliau ini masih Pak Tahir mantan Bapak. Ternyata ini masih mantan mahasiswa saya dari. Nah, itulah kalau emangnya juga jadi dosen ya. Saya sudah tidak kenal tapi dia bilang saya dulu masih diajar Ibu. Tahun 85 ya? Iya. 85. Jadi kami ini Pak Koramil ya, Bu Camat. Bayangin 41 tahun baru bisa kumpul begini. Sebenarnya kita banyak, tapi ya karena berbagai kegiatan hanya ini yang bisa hadir. Generasi muda kami buka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.